Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anit tafarruq. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada tanggal 25 September tahun 2015 pada konferensi UN Sustainable Development Summit, sebanyak 193 kepala negara sepakat mengusulkan 17 tujuan pembangunan global yang dituangkan pada dokumen Sustainable Development Goals, dengan salah satu tujuan utamanya untuk mencapai kemakmuran universal pada tahun 2030. Indonesia sebagai negara multikultural terbesar di dunia berkomitmen kuat untuk mewujudkan perdamaian global dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan berkelanjutan, dengan salah satu poin utamanya menguatkan masyarakat inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini senada dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun sayang hadirin, komitmen perdamaian yang digagas seakan berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan masyarakat kita yang semakin ganas dan beringas. Institute for Economic and Peace dalam laporan bertajuk Global Peace Index tahun 2023 menempatkan Indonesia hanya pada posisi 53 sebagai negara terdamai di dunia, jauh tertinggal dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara lainnya. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya konflik antar sesama, tingginya superioritas dan prasangka antar ras dan budaya, maraknya konflik dan sinisme antar pemeluk agama, ujaran kebencian dipropagandakan lewat sosial media, bahkan isu politik dibangun untuk memecah belah persaudaraan bangsa. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya hadirin, dengan sifat dan sikap intoleran terhadap multikultural bangsa, apakah kemakmuran global dapat dirasakan? Apakah mungkin bonus demografi bangsa dapat direalisasikan? Apakah mungkin kita bisa menjadi macan Asia dapat diwujudkan? Tentu saja tidak hadirin. Mengingat betapa pentingnya permasalahan tersebut, sebagai jawabannya merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, yang ditujukan kepada seluruh manusia secara global yang sangat multikultural, bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, beragam corak budaya, suku bangsa, adat istiadat atau multikulturalisme dalam bahasa sekarang. Sebagaimana Syekh Al-Akhdari dalam bait Jauharul Maknun menjelaskan, ifadatus sami'i nafsal hukmi au kauna mukhbirin bihi dha ilmi. Secara rinci Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Dur wal Mansur fi Tafsir bil Ma'sur menjelaskan bahawa sababun nuzul atau latar sosial turunnya ayat di atas berkenaan dengan kejadian Fathu Mekah. Pada saat itu Bilal bin Rabah naik ke atas Kaabah untuk mengumandangkan adzan yang direspon oleh sebagian penduduk Mekah dengan terkaget-kaget dan berkata, Hadzal Abdul Aswadu yu'adhani ala dhuharil Ka'bah. Apakah pantas budak hitam legam itu mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Seraya mereka berkomentar, Iyushitallahu hadha yughayyiruhu fanadalla. Jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya. Dalam situasi seperti ini, turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan manusia secara multikultural, termasuk berbeda budaya, bahasa, bahkan warna kulitnya. Ada warna kulit kuning langsat indah memikat, ada warna kulit putih bersih laksana air jernih, dan ada warna kulit hitam legam bagai kegelapan malam. Semua itu bertujuan lita'arafu
Ai khalaqnakum kadzalika liya'rifa ba'dukum ba'dha. Untuk saling mengenal, yaitu harus menciptakan kalian secara multikultural untuk saling mengenal satu dengan lainnya. Demikianlah penjelasan Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Safwatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian dan juga tidak kepada harta kalian. Akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab. Dengan demikian, untuk merawat persaudaraan di tengah multikulturalisme di negeri tercinta ini, kemudian langkah utama dan pertamanya adalah ta'aruf, saling mengenal. Karena tidak mungkin kokoh tali persaudaraan di antara kita jika tidak saling menyayangi. Tidak mungkin saling menyayangi kalau tidak saling mengenal. Tidak mungkin saling mengenal kalau tidak saling berkomunikasi. Dan tidak mungkin saling berkomunikasi kalau di antara kita saling menutup diri. Realita berbicara. Gara-gara saling menutup diri, sering terjadi miskomunikasi, misinformasi dan mispersepsi. Gara-gara miskomunikasi, meski bertetangga enggan bertegur sapa, gara-gara perbedaan masalah furu'iyah putus uhuah, gara-gara beda organisasi saling caci maki, bahkan tidak mustahil hanya gara-gara beda partai saling bantai. Na'udzubillahi min dzalik. Pantas dengan tegas Rasulullah bersabda, Wa man qatala tahta rayatin umiyatin yaghdabu li asabah aw yad'u ila asabah aw yansuru asabah faqatala fakithlatan jahiliyah. Barang siapa yang berperang di bawah panji buta, marah karena fanatisme golongan atau menyeru kepada fanatisme golongan, atau menolong karena fanatisme golongan lalu terbunuh, maka ia mati dalam kematian jahiliyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi Al-Quran untuk merawat persaudaraan di tengah multikulturalisme ini? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran penggalan ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai
Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, secara semantik ayat tersebut diawali dengan kalimat wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian pada substansi sigoh lil amr, yang berarti kalimat perintah. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amr lil wujub. Pada asalnya suatu perintah menunjukkan adanya kewajiban. Dengan demikian wajib kepada kita, saya, saudara-saudara, untuk merawat persaudaraan di tengah multikulturalisme bangsa serta menghindari berbagai benih-benih perpecahan. Inilah esensi dari kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah menyuruh bersatu padu dan melarang berseteru. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Lalu apa relevansinya ayat tersebut dengan kondisi kehidupan bangsa kita saat ini? Alhamdulillah, berasaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua, multikulturalisme, dapat diikat dalam satu tujuan dan asa bersama. Selain itu, pemerintah kita sedang giat-giatnya mengkampanyekan kerukunan hidup dan menyeru bersatu padu. Hal ini diupayakan dalam muatan-muatan pendidikan seperti pendidikan kewarganegaraan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, fikih tasamuh dan lain sebagainya. Bahkan untuk menghindari perpecahan pada platform-platform digital, pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang ITE merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. Oleh karena itu hadirin, melalui mimbar Musabaqah Syarhil Quran kali ini, kami menghimbau, hei saudara-saudaraku orang Jawa, Kulo sadanten sadulur, hei saudara-saudaraku orang Sunda, Urang sadayana sabatur, hei saudara-saudaraku orang Aceh, tanyo bantu me saudara berme pake-pake, hei saudara-saudaraku orang Papua, napire kobe oser ipar-ipar katuran semua basudara, dan hei saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, sebangsa dan setanah air, mari kita bina persatuan dan kesatuan demi suksesnya pembangunan bangsa. Jika sikap ini yang kita aplikasikan, kami yakin persaudaraan di tengah pluralisme dan multikulturalisme akan menjadi aset paripurna dalam mewujudkan perdamaian dunia dan meraih bonus demografi untuk bangsa yang berkemajuan. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya syarahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pluralisme dan multikulturalisme merupakan sunatullah yang telah Allah gariskan pada penciptaan manusia dan harus dijalani serta dijadikan aset paripurna untuk menyongsong kehidupan harmoni dan kemajuan bangsa. Jangan sampai pluralisme dan multikulturalisme menjadi penyebab terjadinya perpecahan dan permusuhan di kalangan masyarakat. Karena yang
diperoleh bukankah rahmat, melainkan laknat yang mengakibatkan kehidupan sengsara di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita terhindar dari perpecahan akibat perbedaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas khilaf dan kekurangan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Bekasi kota industri, bangunan kokoh berdiri nan tinggi. Mari wujudkan persatuan negeri demi tercapainya bonus demografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.